Ya, karena kenapa kawan-kawan? Pasal yang sangat rawan sekali adalah nanti kita tidak akan mendapatkan lagi pesangon dengan menerapkan sistem kerja kontrak yang terus-menerus seumur hidup. Itu bisa dipastikan kaum buruh tidak akan lagi mendapatkan uang pesangon. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali turun ke jalan menuntut pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU Omnibus Law. Dan kita minta RUU Omnibus Law agar dihentikan secara total, karena Omnibus Law disinyalir merugikan kaum pekerja dan buruh serta mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan kaum buruh. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita semua bergerak, buruh dan rakyat, untuk tolak Omnibus Law. Hidup buruh. Oke kawan-kawan, mari kita bergerak bersama demi anak cucu kita, demi nasib masa depan bangsa Indonesia. Aksi buruh kali ini yaitu akan menyuarakan di depan istana kepresidenan. Mari kita kawal bersama. Hidup buruh. Mereka tetap merapatkan Omnibus Law, tetap membahas Cipta Kerja, tetap dibuatkan timnya, dan disangkakan bahwa ada elit buruh di sana, menyatakan mereka punya masa yang real. Tapi hari ini kita tampilkan, kita tunjukkan kepada istana bahwa FSPM menolak Omnibus Law. Hidup buruh. Bahwa FSPM tidak terikat dalam tim perunding, tim pembahas Cipta Kerja, kawan-kawan. Kita tunjukkan kepada Joko Widodo bahwa masih ada buruh yang merdeka, masih ada buruh yang bersuara lantang, masih ada buruh yang menolak Omnibus Law. Hidup buruh. Jalurnya dikosongkan sehingga lajunya lebih mudah. Hidup buruh. Kawan-kawan sekalian, kita akan kembali menyusuri jalan-jalan yang telah dibuat oleh pendahulu kita, dan kita harus tetap pasang niat yang suci, niat yang ikhlas, karena bulan ini adalah bulan yang suci. Niatkan dalam diri kita bahwa perjuangan ini adalah bagian dari jihad kita, kesungguhan kita untuk mengingatkan penguasa yang lupa dengan janjinya, penguasa yang tidak juga segera membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya. Niatkan bahwa kesungguhan kita berjuang di jalanan ini adalah bagian dari nasihat kebaikan buat pemimpin kita, agar jangan melupakan kesejahteraan rakyatnya yang merupakan cita-cita bangsa ini. Cita-cita Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan masyarakat yang berdaulat, bekerja outsourcing seumur hidup.
pemerintah belum dicabut, jadi DPR masih tetap membahas. Kenapa Omnibus Law RUU ini kami tolak? Perlu kita ketahui bersama. Bagi buruh-buruh yang belum mengetahui kenapa kami menolak ini undang-undang, grade-nya diturunkan dari Undang-Undang 13. Grade kesejahteraan buruhnya diturunkan. Kalau memang ini disahkan, tidak menutup kemungkinan tidak akan ada lagi yang namanya karyawan tetap. Pesangonnya dikurangi sangat jauh. Mungkin saat ini kita belum merasakan, tapi anak cucu kita pasti akan merasakan jikalau RUU ini tetap disahkan oleh DPR RI. Di mana peran pemerintah? Sangat jelas peran pemerintah sangat hilang di sini. Karena pemerintah sudah tidak lagi berdiri di sisi rakyatnya, tapi berdiri di sisi yang namanya kapitalisme. Karena semua berujung hanya bisnis belaka yang dilakukan oleh pemerintah, bukan mensejahterakan rakyatnya. Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang, teriakan hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hari ini kita tunjukkan walau kita sedikit, kawan-kawan. Hari ini kita tampilkan depan istana walau kita sedikit, kawan-kawan. Hari ini kita tunjukkan kepada istana walaupun kita sedikit, kawan-kawan. Kenapa kita sedikit, kawan-kawan? Karena kita terlemahkan di pabrik, kawan-kawan. Kita akan berangkat aksi, tapi kita pulang di rapid test. Zaman dahulu para pahlawan kita berjuang, tidak pernah berpikir untuk gugur, tidak berpikir akan mati. Tapi hari ini harus rapid test, tapi kita sudah mundur, kawan-kawan. PP 78 semenjak 2014 lalu ditetapkan sampai dengan saat ini terus menghantui kita, kawan-kawan. Upah 2020 belum ada perubahan, kawan-kawan. Sepakat buat kawan-kawan Jakarta. Sepakat. Hampir 3 hari kita bersuara di sini, di taman aspirasi ini, tapi tidak ada satupun perwakilan kita diterima oleh istana. Apa kita harus di istana boneka? Apa kita harus di istana boneka? Karena kita yakin bahwa di sini adalah istananya Presiden Republik Indonesia, kawan-kawan. Sepakat. Sepakat. Kita tidak akan pantang surut untuk berteriak lantang, kawan-kawan. Kita tidak akan berhenti menyuarakan kemiskinan di Jakarta, di Indonesia, kawan-kawan. Di mana janji-janji tidak ada satupun yang ditepati, kawan-kawan. Yang ada kemiskinan dan pekerja yang dimiskinkan. Hidup buruh, Hidup. hidup buruh, hidup buruh yang melawan. Hari ini jatahnya Jakarta Utara, kawan-kawan. Besok jatahnya kawan-kawan Jakarta Timur untuk bersuara kembali. Apakah harus seluruh Indonesia bersuara agar si Dungu itu mendengar kita, kawan-kawan? Agar si Dungu mendengar suara rakyatnya, agar pemerintah yang boleh, pemerintah yang dolim mendengar suara rakyatnya, kawan-kawan. Apakah kita akan bersabar tetap di rumah saja sampai kita mati? Kita berjuang mati di rumah pun kita akan mati, kawan-kawan. Jikalau para pendahulu kita hadir di sini, kawan-kawan, tentu dia akan menangis. Bagaimana tidak? Elemen rakyatnya termiskinkan, kawan-kawan, dengan aturan-aturan yang katanya pro rakyat. Tapi di mana yang pro rakyat? Dialirkan 400 triliun untuk pekerja, tapi tidak ada satupun yang diberikan kepada pekerja, kawan-kawan. Toh hari ini masih banyak perusahaan-perusahaan di ibu kota dan Jabodetabek yang upahnya masih memakai tahun yang lalu, kawan-kawan.
Masih banyak ketimpangan sosial kawan-kawan. Dan itu kita jangan sampai kita terlena dengan keadaan sekarang kawan-kawan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hari ini yang ketiga kawan-kawan. Hari ini yang ketiga kita menyuarakan menolak RUU Omnibus Law tentang cipta kerja. Investasi, kita sepakat dengan investasi kawan-kawan. Tidak ada pekerja yang melarang investasi, tapi kita akan melarang ketika upah kita dikebiri. Kita tidak pernah melarang investasi di Indonesia kawan-kawan, tapi yang kita larang ketika kesejahteraan buruh itu dipangkas, kesejahteraan rakyat itu dikebiri kawan-kawan. Satu kawan-kawan, siap melawan, siap melawan, siap melawan lebih banyak kawan-kawan. Dan yang terakhir, kita pastikan ini bukan hari yang terakhir untuk kita menyuarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat! Jangan sampai kita kalah sama komunis sana kawan-kawan. Jangan sampai kalah dengan komunis kawan-kawan. Jangan sampai kalah dengan komunis kawan-kawan. Terus berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup! Kami menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia yang kami hormati. Tentunya pada kesempatan siang kali ini kami sudah menyampaikan aspirasi-aspirasi dari tanggal 23, bahkan sampai dengan selanjutnya kita akan melaksanakan menyampaikan aspirasi ini di depan istana. Kami tidak akan pernah bosan, kami tidak akan pernah lelah untuk menyampaikan aspirasi ini. Oleh karena itu, tentunya kami berharap pada kawan-kawan yang hadir terus menggelarakan perjuangan kita ini agar buruh khususnya yang ada di Jakarta, umumnya yang ada di Indonesia, tetap menggelarakan dan menolak Omnibus Law yang akan dilaksanakan ataupun yang akan disahkan oleh pemerintah. Karena kami yakin dengan penolakan ini tentunya pemerintah yang sadar akan rakyatnya yang sedang sengsara ini bisa luluh. Oleh karena itu, kenapa kita langsung aksi ke istana? Walaupun mungkin secara parsial kita melaksanakan aksi unjuk rasa ini, namun tentunya ini yang mengambil kebijakan pemerintah itu adalah Presiden Republik Indonesia. Karena wakil rakyat yang ada di DPR sana, baik DPR MPR yang notabene katanya wakil rakyat, tapi tidak pernah mendengar aspirasi rakyat yang katanya dia akan reses untuk bisa memberhentikan, tidak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang-undangkan ataupun membahas tentang Omnibus Law. Namun tentunya fakta membuktikan bahwa DPR MPR dalam kesempatan ini masih tetap jalan. Oleh karena itu, apakah kawan-kawan siap untuk melawan? Siap untuk melawan. Buktikan kalau kita ingin melawan, maka lakukan pergerakan-pergerakan yang masif untuk supaya bisa menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, baik itu pemerintah Presiden Republik Indonesia ataupun perwakilan rakyat yang ada di DPR sana. Oleh karena itu, kami yakin ketika rakyatnya sudah mulai melakukan aksi-aksi, ini hanya segelintir. Kalau kita sudah bergabung dengan rakyat Indonesia, saya yakin kemerdekaan itu akan bisa kita raih. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berjuang kawan-kawan sekalian. Bahwa buruh itu tidak akan pernah diam. Buruh itu tetap terus berjuang demi meningkatkan kesejahteraan. Tapi faktanya baru-baru kesejahteraan yang ada aturan-aturan yang tentunya sedikit pro terhadap buruh pun itu sudah langsung dikebiri dengan adanya Omnibus Law ini. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga ikat pinggang untuk kita melawan kapitalis-kapitalis yang tidak pro terhadap rakyat Indonesia. Dan juga kita akan lawan ketika pemerintah yang tidak pro terhadap rakyatnya, maka rakyat Indonesia yang akan melawan. Tentunya harus ingat kawan-kawan,
bahwa buruh beserta rakyat, petani dan lain sebagainya, kita akan sama-sama melaksanakan kegiatan unjuk rasa ini sampai dengan memenangkan apa yang menjadi keinginan kita. Kita adalah rakyat, rakyat akan menghakimi segala bentuk kapitalis yang tidak pro terhadap rakyat. Kawan-kawan sekalian, Omnibus Law itu adalah urusannya panjang kali lebar kali tinggi. Jadi bukan hanya yang dulu namanya katanya cipta lapangan kerja. Betul atau betul? Kalau disingkat jadi apa tuh? Hah? Silaka. Kenyataannya benar nggak? Silaka nggak kita? Silaka. Jadi ini baru satu dari beberapa Omnibus Law yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, salah satu aja ini udah bikin kita susah. Omnibus Law yang namanya cipta lapangan kerja tadinya. Terus karena disingkat jadi cilaka jadi berubah. Namanya jadi cipta kerja. Kira-kira masuk di akal nggak tuh? Oh, cipta kerja. Mestinya yang pas memang cipta lapangan kerja itu pas bener itu. Ya, jadi tetap kita namain COL itu adalah silaka. Betul-betul silaka buat kita. Kawan-kawan, maksudnya tahu nggak kenapa kita jadi silaka? Yang paling berasa nantinya adalah bahwa jaminan kerja kita itu akan hilang. Jaminan kita kerja menjadi karyawan tetap di perusahaan yang kita bangga-banggakan itu akan hilang. Ini yang paling penting dari itu semua. Ya, jadi kita nggak akan punya harapan ke depan itu. Artinya anak kita ke depan itu nggak akan ada harapan bisa menjadi karyawan tetap, kawan-kawan. Setuju apa kawan? Setuju apa kawan? Saya ingin mengingatkan, itu adalah contoh-contoh yang akan terjadi saat Omnibus Law, terutama cipta kerja ini, disahkan oleh DPR RI kita yang terhormat. Yang kita tahu itu usulnya, artinya otak dibalik itu semua adalah pemerintah kita. Pemerintah pusat mengusulkan itu dengan alasan untuk memudahkan investasi, untuk menjaring para pengusaha-pengusaha datang ke Indonesia. Tapi kenyataan yang kita dapatkan adalah pil pahit semua. Banyak dari kawan-kawan kita yang mereka kehilangan pekerjaan, minimal mereka dirumahkan. Ada yang dibayarkan upahnya dan ada yang tidak. Ini baru dampak mau disahkan. Apalah lagi nanti kalau sudah disahkan. Yang terjadi adalah PHK di mana-mana. Dirumahkan juga tidak dibayarkan. Dan kita akan terus susah. Hidupnya susah menjadi semakin susah lagi. Satu kata harus kita sampaikan, yaitu lawan. Lawan sampai kita bisa memenangkan pertarungan ini. Kawan-kawan sekalian, kita harus ingat juga bahwa bukan hanya kita saat ini yang kita berjuangkan, tapi anak cucu kita ke depan. Generasi yang akan datang. Negeri kita ini harusnya memberikan kemakmuran buat masyarakatnya, buat warga negaranya, bukan memberikan kesusahan buat kita. Orang kerja aja nggak cukup, apalagi nggak kerja, penghasilannya dari mana? Itulah yang tidak ada peran pemerintah dalam hal ini. Di hati dan lidahmu kami berharap